Hai sahabat, bertemu kembali kita di Al-Quran Braille Official. Channel inspiratif yang membuat kita jauh lebih produktif. Jika ada manfaatnya, silakan subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Mari kita simak tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sahabat Al-Quran Braille Official, bertemu kembali kita di podcast Membuka Mata Hati. Kali ini saya bersama Bapak Sopyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pak Sopyan ini tinggal di Jakarta ya. Iya betul. Kerja di apa? PGN. PGN Mas. PGN. Iya. PGN apa? PGN Mas. PGN Mas. Iya. Kok ada masnya sih? Anak perusahaan. Oh, anak perusahaan dari PGN ya. Oh, itu bagian dari ini ya, BUMN ya? Betul, dari BUMN. Oh, dari BUMN. Beliau dengan kondisi tidak melihat, alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk bekerja di PGN Mas. Itu ketika masuk sama melalui tes dulu atau langsung dapat begitu aja? Melalui tes juga. Oh, ada tes juga ya? Iya, ada tes. Berarti sama-sama dengan yang lain juga ada tes ya? Iya, apa betul. aja tuh yang di tes waktu itu? Di tes itu terutama di bidang penguasaan untuk komputernya, karena kita bekerjanya dengan menggunakan komputer. Oh, bekerja dengan menggunakan Komputer. komputer. Jadi dites dulu sejauh mana tunanetra ini memiliki kemampuan di bidang teknologi, salah satunya komputer ya. Betul. Lalu berapa orang waktu itu ikut tes? Waktu itu untuk yang difabelnya ada kurang lebih sekitar 25 orang. 25 orang. Iya. 25 orang Yang- yang keterima akhirnya cuma tinggal 2 orang. Tinggal 2 orang. Iya. Oh, bisa gitunya. Jadi 2 orang bekerja, salah satunya Pak Sopyan ini di PGN Mas. PGN Mas, iya betul. Ketika masuk nih di dunia kerja, kan pasti sama ya dengan yang melihat gitu ya. Harus ada peraturan yang dibeda-bedakan nggak? Tidak semuanya peraturannya disamakan dengan Yang umum. teman-teman yang sudah ada gitu. Oh, misalnya kalau yang umum tidak boleh telat, nah, Sama. Pak Sopyan mah tunanetra boleh telat? Tidak boleh. Tidak boleh. Intinya semuanya perlakuannya sesuai dengan aturan yang ada di perusahaan itu. Seragam Seragam sama. harus sama. Harus sama. Pokoknya kedisiplinan sama. Sama semuanya. Absen juga begitu sama. Absen sama. Sama disamakan ya. Jadi Iya. tidak ada pembedaan hanya karena fisik. Gitu. Betul, tidak ada. Dan tidak bisa menuntut ya, kan saya tunanetra, nggak bisa begitu. Nggak bisa ya. Oh, jadi sudah berapa lama di PGN Mas? Alhamdulillah sudah berjalan 9 tahun. Lama gening ya. Sebelum di PGN Mas di mana? Sebelum di PGN Mas itu di salah satu bank swasta, lebih tepatnya di Bank Niaga. Oh gitu. Oh, jadi awalnya dari Bank Niaga, kemudian pindah ke PGN Mas. PGN Mas. Oh. Ya. Jadi tunanetra di samping memiliki kemampuan terapis dan pijitnya juga enak Pak Sopyan tuh, kan gitu. Karena Iya. saya yang sering kali dipijit. Dengan bayaran lebih mahal daripada yang lain. Ya, coba kudu ngasih makan tilu hariun. Nah, gitu ya. Jadi beliau awalnya kerja di bank swasta, di Bank Niaga, kemudian pindah ke PGN Mas sudah 9 tahun ya. Sudah di 9 tahun, di sana. betul. Pertama kali nih masuk ke dunia kerja bersama dengan masyarakat umum. Apa sih hal yang menantang bagi seorang tunanetra untuk kerja di sana? Hal yang menantangnya itu adalah bagaimana kita bisa membaurkan diri dengan teman-teman yang ada di sana gitu. Jadi kita walaupun kita dalam keadaan difabel, tapi kita tidak boleh malu ataupun minder untuk bergaul dengan mereka yang di sana gitu.
Tidak boleh minder ya, Tidak karena boleh kalau sekali minder udah jatuh ya. jatuh dan dianggap ya kita tidak bisa bergaul dengan mereka gitu. Kita minder itu ya, layu sebelum berkembang gitu ya istilahnya ya. Belum apa-apa udah minder gitu ya. Betul. Oh gitu. Jadi kita kuncinya agar kita itu bisa bersinergi dengan masyarakat, tidak boleh ada minder. Minder, betul. Apalagi hanya karena fisik. Fisik, betul. Ya, karena kita, siapa yang menginginkan kita terlahir dalam kondisi tidak bisa melihat ya. Betul. Tetapi ketika Allah sudah menakdirkan seperti ini, tugas kita menjalani ya. Menjalani. Tidak boleh minder. Betul. Jadi pertama kita tidak boleh minder untuk bergaul. Ada lagi nggak? Iya, selain bergaul, kita juga harus lebih aktif ya. Artinya lebih aktif tuh kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di sana gitu. Jangan kita mentang-mentang kita difabel, kemudian kita yang harus selalu ibaratnya disuapin gitu. Nah, kita justru harus lebih kita jangan jangan menunggu bola. Betul, kita harus Justru jemput kita bola. juga bisa jemput bola Iya, ya. betul. Harus aktif menunjukkan bahwa kita ini punya potensi. Betul. Karena kebanyakan kenapa masyarakat itu memandang sebelah mata kepada difabel khususnya tunanetra karena belum tahu potensinya. Ya, betul. Nah, ketika masyarakat pun tahu bahwa ada potensi pada tunanetra, maka dengan sendirinya kesempatan itu ada. Ada, betul. Ya kan? Betul. Ini 9 tahun di PGN ini bukan waktu yang sebentar ya bagi seorang difabel. Apalagi dengan tantangan yang disamakan dengan yang lain. Betul. Jadi sama masuk jam 7:30, pulang jam 4 sore. Berapa jarak dari tempat tinggal? Dari rumah ke sana itu kurang lebih sekitar 17 kilo. Pakai apa tuh? Saya biasanya ke sana itu menggunakan kendaraan umum. Biasanya pakai ojol dulu, kemudian menggunakan Transjakarta. Nah, dari Transjakarta kita menggunakan ojol lagi ke kantor. Waduh, lumayan ya. Iya. Jadi kita bekerja dengan harus menempuh perjalanan. Berarti jam berapa dari rumah? Dari rumah biasanya sekitar jam 5 atau setengah 6. Wow. Ya. Saya baru bangun juga namanya. Enggak, maksudnya habis subuh tidur deui gitu ya. Iya, Pak. Gitu. Jadi jam 5 berangkat. Jam berangkat, ya. Dengan pakai ojol dulu untuk mencapai Ke itu ya. Transjakarta. Ke Transjakarta. Kemudian dari situ turun lagi, pesan lagi ojol lagi baru nyampe kantor. Seperti itu. Luar biasa ya, perjalanan yang tidak mudah, tetapi memang itu harus dijalani. Harus dijalani, betul. Kemudian ada target nggak sih? Targetnya adalah harus bisa menyelesaikan sesuai dengan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan SLA yang sudah ditentukan. Gitu. Apa tuh SLA? SLA itu ibaratnya kayak semacam SOP gitu ya? Ya, SOP pekerjaan yang ada di sana. Jadi misalnya saya itu kan di sana sebagai sebut saja admin kontak centernya daripada PGN Mas. Jadi pekerjaan saya itu bagaimana melayani itu ya? Melayani, menerima, menginput data keluhan pelanggan yang terkait dengan bisnis daripada perusahaan itu. Gitu. Dan kadang-kadang keluhan itu kan pengen cepat ya? Iya, betul. Jadi, apa kita juga berhak menjawab nggak? Kita harus bisa mengkoordinasikan dengan teknisi yang ada di lapangan dengan supaya waktu yang cepat gitu ya? Supaya pekerjaan itu segera diselesaikan gitu. Wah, berarti kemampuan IT-nya harus cepat ya kalau Iya, begitu Pak. Nggak bisa kau karya pula. Mana bos gitunya? Iya, betul. Waduh, misal keyboard katinca kan nggak bisa ya? Nggak bisa, betul. Tapi sama ya, ada pengawasnya gitu ya? Sama ada apa sih kayak semacam ada pengawas. VIP-nya ada gitu. Pokoknya tidak dibedakan antara difabel sama masyarakat umum, betul. Karena di situ yang dipentingkan adalah bukan difabel atau tidak, tetapi punya kemampuan atau tidak. Betul. Karena tetap yang namanya perusahaan itu harus diisi oleh orang-orang yang profesional. Ya. Adanya disabilitas itu bukan karena belas kasihan, betul. Tetapi karena memang dia memiliki kemampuan untuk bekerja di bidang itu. Betul. Belajar komputer dari kapan? Belajar komputer dari tahun 2007 di
mitra netra. Di Mitra Netra. Oh, dari umur berapa tak? Sudah umur berapa itu ya? Kalau lupa pada umur. Soalnya ketahuan gitu ya. 2007 nyebutkan 27, berarti nang sabaraha misalnya kan gitu ya. Dari 27 udah belajar komputer. Ya gitu. Jadi belajar komputer dari Mitra Netra ya. Iya. Luar biasa, dan alhamdulillah berkat kegigihan itu Pak Sufyan memiliki potensi sehingga bisa diterima baik dulu di bank swasta dan sekarang di PGN Mas. PGN Mas, betul. Pernah nggak sih minder bekerja sama dengan yang masyarakat gitu? Awalnya pernah ada perasaan seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah untuk teman-teman di sana memberi support supaya kita juga tidak boleh minder, karena pada dasarnya kalau misalnya kita minder malah kita dianggapnya kayak semacam menutup diri atau dikatakan sombong oleh mereka. Iya, karena kadang salah ekspresinya. Iya, betul. Padahal minder jadi sangkanya jutek. Betul. Padahal minder ya. Iya. Bener itu ya. Jadi yang paling penting sih utamanya kita tuh jangan minder ya. Jangan minder, betul. Nah, jangan minder, apalagi minder karena fisik ya. Nah, betul. Apalagi minder karena sesuatu yang telah Allah tentukan itu nggak boleh pisan ya. Betul. Oh gitu ya. Sip atuh Pak Pian ya. Terima kasih banyak nih sudah menginspirasi kita semua di channel ini. Mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan buat kita semua bahwa ternyata Allah itu tidak pernah menciptakan makhluknya itu dengan cacat. Betul. Seandainya kita memang mau benar-benar mengambil hikmah dari setiap kejadian. Betul. Alhamdulillah dari sekian banyak para difabel khususnya netra, buktinya Pak Sofyan ini bisa bekerja di masyarakat umum, baik di dunia perbankan dan sekarang berada di BUMN. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi siapapun yang melihat acara ini. Bila ada keluarga, andai tolan gitu ya, yang mendapatkan kondisi yang berbeda, jangan semerta dikatakan cacat, tetapi yuk kita sama-sama fokus dengan potensi ya, apa yang bisa dibanggakan. Betul. Ya, jadi jangan sejuta potensi harus pupus karena lihat kondisi fisiknya. Itu bahaya. Betul, ya kan? Betul. Nah, mata boleh tidak melihat, tetapi insya Allah kalau kita semua mau fokus, kalau kita semua mau melihat kelebihan, insya Allah pasti ada jalan. Begitu ya? Iya, betul. Terima kasih Pak Sufyan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang menginspiratif bagi siapapun yang Allah takdirkan untuk bisa melihat acara ini. Saya Entang Kurniawan beserta Teh Dila mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.